Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sebelum saya membahas soal ini, saya mengingatkan kepada teman-teman hati-hati dengan channel YouTube yang membahas tentang soal kecepatan, jarak, dan waktu. Ingat, di TIU CPNS itu tidak ada soal kecepatan, jarak, dan waktu itu kayak menyusul dan juga berpapasan gitu. Sekali lagi, menyusul dan berpapasan itu tidak ada di TIU CPNS. Ada juga soal kecepatan, jarak, dan waktu dikemas dalam berbentuk perbandingan, ya. Dikemas dalam berbentuk perbandingan, baik perbandingan soal cerita maupun soal cerita tapi berbentuk perbandingan kuantitatif, ya. Perbandingan kuantitatif itu adalah hubungan dua variabel X dan Y, kayak gitu, seperti itu ya. Oke. Langsung saja kita bacakan dulu soalnya. Sebuah mobil melaju di jalan tol lalu menempuh jarak 144 km dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut melaju dalam setengah jam? Oke. Jadi kan misalkan gini. Mobil, katakanlah kita nggak tahu ya apakah ada satu mobil gitu kan, tapi di sini clue-nya sebuah gitu. Clue-nya sebuah. Kalau sebuah itu berarti misalkan ada sebuah mobil start dari jalan tol kemudian menempuh jarak 144 km gitu kan. Itu dalam waktu 2 jam gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau setengah jam itu kira-kira berapa kilometer? Berapa jaraknya yang ditempuh gitu ya. Jadi kita menggunakan, tulis dulu ininya, J dan W gitu kan. Jaraknya tadi kan 144 km, waktunya 2 jam. Nah, kalau setengah jam seperti gini, kira-kira berapa gitu. Jadi ini soal ini sebenarnya tidak perlu menggunakan rumus JKW kayak gini ya gitu. Jadi nggak perlu pakai rumus kayak gini nih. J K ini nggak berlaku rumus seperti ini. Tapi ini melainkan soal ini membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Coba. Ini kan waktunya asalnya 2 jam, kemudian setengah jam. Berarti ini kan berkurang. Otomatis jarak yang ditempuh juga pasti di bawah semakin berkurang gitu. Artinya ini perbandingan senilai ya. Caranya gini aja. 2,5 ini kan dibagi 4 ya kan. Dibagi 4. Berarti ini ke sini juga harusnya dibagi 4. 144 dibagi 4 itu 14 bagi 4 kan 3 ya. 3 sisa 2. 24 bagi 4 6. Ya udah. Jawabannya 36 km. Oke, pilihannya yang caca. Lanjut ke soal berikutnya. Pak Rizky merupakan guru di sekolah yang berjarak 5 km dari rumah. Setiap hari ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam dan tiba di sekolah dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan motor yang dibutuhkan Pak Rizky agar tiba di sekolah dalam waktu 10 menit? Oke. Jadi apakah ini 15 menit ini dengan 10 menit ini perlu kita rubah ke dalam jam? Jawabannya tidak ya, gitu. Karena ini soal ini satu paket dengan perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Oke. Jadi misalkan gini, jaraknya kan 5 km gitu kan. Kemudian kecepatannya 40 km per jam dalam waktu 15 menit. Artinya pastikan ini jaraknya sama gitu kan. Ya udah 5 ini jangan dianggap ya. 5 ini jangan dianggap gitu. Yang dihitung kecepatan 40 km dalam waktu 15 menit. Berarti K dan W gitu kan. Kecepatannya kan yang pertama itu 40 km dalam waktu 15 menit. Berarti kalau waktunya 10 menit, kira-kira berapa kecepatannya? Coba lihat. Ini kan kesini berkurang waktunya. Nah, pasti kecepatannya harusnya bertambah. Berarti ini perbandingan
balik ya, gitu. Kalau perbandingan terbalik ya udah tinggal kalikan lempeng saja gitu, kalikan lurus. Coba 40 kali 15 sama dengan 10 K. 40 dengan 10 kan bisa dicoret nolnya, berarti ini anggap saja jadi K gitu kan. Tinggal kalikan aja, 4 kali 15 berapa? 60 sama dengan K. Artinya, kecepatan Pariski yang dibutuhkan dalam waktu 10 menit itu 60 km per jam. Sehingga pilihannya yang Caca. Oke. Next ke yuk. Dua buah bus memiliki jurusan yang berbeda. Bus 1 merupakan jurusan kota A, B dengan menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Sedangkan bus 2 merupakan jurusan A, C dengan jarak 160 km. Kedua bus tersebut memiliki kecepatan yang sama. Berapakah waktu tempuh yang dibutuhkan oleh bus 2? Oke. Silakan teman-teman dicoba ya, gitu. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, tulis di kolom komentar. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Dadang bersepeda dari kota X pukul 7. Jika kecepatan bersepedanya 8 km per jam, maka diperkirakan akan sampai di tempat tujuan pukul 12. Apabila ingin sampai sejam lebih cepat, maka berapa kecepatan sepeda yang dikendarainya? Oke, kita hitung dulu ini, pukul 12 ke pukul 7 gitu. Tinggal kurangi aja, 12 ke 7 ini kan berapa jam jaraknya selisihnya? 5 jam kan? 5 jam. Nah, permasalahannya adalah ingin sampai sejam lebih cepat gitu. Berarti kan otomatis tinggal kurangi aja 1 jam berapa? 4 jam gitu kan. Nah, di sini 5 jam itu diketahui kecepatannya 8 km per jam. Artinya ini harusnya bertambah kecepatannya. Yang ini berkurang gitu ya. Berarti maka berlaku kali, misalkan ini P ya, kali lurus gitu. Ingat, kalau perbandingan sendiri dikalikan silang, tapi kalau perbandingan terbalik dikalikan lurus gitu. Coba kita hitung aja nih. Kita kalikan aja boleh ya. 8 kali 5 itu kan 40. Sama dengan P kali 4, 4P. Sehingga P-nya sama dengan 4 ini kan pengali, pindah ruas jadi pembagi. 40 dibagi 4 berapa? 10 ya. Sehingga kecepatan sepeda yang dikendarainya adalah 10 km per jam untuk bisa sampai dalam waktu 4 jam ya, atau sejam lebih cepat gitu. Oke, pilihannya yang delta. Oke, sekian dulu videonya. Cuma 4 soal saja yang diberikan gitu, karena tidak semuanya soal cerita perbandingan sendiri dan terbalik itu ada selalu soal kecepatan jarak dan waktu, tidak ya, tapi ada juga gitu kan soal-soal pekerja, soal-soal apa lain sebagainya gitu kan. Gitu. Jadi soal kecepatan jarak dan waktu itu hanya tambahan saja gitu, supaya teman-teman tidak salah belajar gitu kan. Banyak memang di channel-channel YouTube lainnya soal kecepatan jarak dan waktu, tapi membahasnya salib menyalip gitu, atau susul menyusul gitu. Padahal kenyataannya itu tidak ada di soal TIU CPNS, melainkan di soal pelajaran sekolah ya, di pelajaran fisika gitu contohnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan berpartisipasi di channel Rizky ST Ngajar. Dan yang belum subscribe, silakan ditekan dulu subscribe-nya ya, gitu, agar teman-teman terus mendapatkan video-video menarik lainnya di channel Rizky ST Ngajar.
Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.